Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukinatika SAP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Saya Amelia Safitri dengan NPM A1B220035 yang akan bertugas sebagai moderator di presentasi kelompok 2, di mana kami akan membahas tentang kewajiban karyawan dan perusahaan. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Irma Arnelita Cynthia dengan NPM A1B220003, Regina Rahayu dengan NPM A1B220004, dan Hani Meliani dengan NPM A1B220038. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke presentator pertama. Kepada Regina Rahayu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang etika bisnis. Pertama, etika bisnis adalah prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat di Indonesia, penerapan etika menjadi penting karena mencegah praktik tidak etis seperti korupsi, eksploitasi tenaga kerja, dan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 di tahun 2017 menegaskan bahwa kewajiban perusahaan untuk menjalankan bisnis secara pertama bertanggung jawab, tentunya yang kedua melakukan CSR. Kewajiban karyawan berkaitan seperti kita harus jujur, harus loyal, dan profesional. Sementara perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Untuk masyarakat, maka saya simpulkan untuk makalah ini disusun untuk mengkaji hubungan antara etika bisnis dan kewajiban kedua pihak untuk penerapan etika sebagai dasar keberlanjutan di dalam dunia berbisnis. Maka dapat ditarik kesimpulan dalam rumusan permasalahan dengan judul etika bisnis dalam kewajiban karyawan dan perusahaan. Yang pertama itu apa pengertian etika bisnis dan pentingnya itu apa dalam konteks kewajiban karyawan di perusahaan. Yang kedua itu bagaimana kewajiban karyawan dan perusahaan dalam menjalankan etika bisnis. Dan yang terakhir itu apa hubungannya antara kewajiban karyawan dan perusahaan serta bagaimana penerapan dalam kasus di Indonesia. Selanjutnya untuk tujuan makalah yang kami buat, yang pertama itu untuk menjelaskan konsep etika bisnis terkait kewajiban karyawan dan perusahaan secara mendalam. Yang kedua itu menganalisis praktik etika bisnis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya di Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Irma Arnelita Cynthia dipersilahkan. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang standar moral yang diterapkan dalam konteks bisnis, yaitu meliputi keputusan yang benar dan salah, serta dampaknya terhadap stakeholder, menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Etika bisnis didefinisikan sebagai proses evaluasi alternatif tindakan berdasarkan nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan dengan contoh kasus seperti keputusan etis dalam pemasaran. Dalam konteks Indonesia, etika bisnis diatur oleh Kode Etik Bisnis yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri, yang menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas. Etika bisnis juga terkait dengan tata kelola perusahaan, yang dimana perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya pemegang saham saja. 2.2 Kewajiban karyawan dalam etika bisnis. Karyawan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak etis, yang merupakan dasar dari hubungan kerja yang sehat. Kewajiban utama meliputi yang pertama, loyalitas karyawan harus setia pada perusahaan, menghindari konflik kepentingan seperti menerima suap atau membocorkan rahasia perusahaan. Menurut Roberts 2019 halaman 120-125 dan Sari et al. 2024,
yaitu Fundamental of Human Resource Management, menjelaskan bahwa loyalitas mencakup komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa mengorbankan nilai etis. Dengan contoh, pelatihan loyalitas di perusahaan multinasional, menjaga kejujuran dalam pelaporan keuangan, interaksi dengan rekan kerja, dan pelanggan. Misalnya, karyawan harus melaporkan kesalahan tanpa manipulasi data sebagaimana diwajibkan oleh Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. 2. Tanggung jawab melakukan whistleblowing jika menemukan pelanggaran seperti korupsi. Meskipun risiko pribadi dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 95 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu melindungi karyawan yang melaporkan pelanggaran etis. Yang ketiga, profesionalisme, menghormati hak asasi manusia, menghindari diskriminasi, dan berkontribusi pada lingkungan kerja yang positif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 tentang hak asasi manusia, yang dimana pelanggaran kewajiban ini dapat berujung pada sanksi hukum atau pemecatan. Contohnya dalam kasus skandal Volkswagen 2015. Karyawan yang terlibat dalam manipulasi emisi kendaraan dihukum karena melanggar integritas, sebagaimana dilaporkan oleh European Commission. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Hani Mailani, dipersilahkan. Kewajiban perusahaan dalam etika bisnis. Perusahaan berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang etis dan berkontribusi pada masyarakat. Kewajiban utama tanggung jawab sosial CSR, melakukan program seperti donasi, pelestarian lingkungan, dan pengembangan komunitas. Carroll 1991 halaman 39-48 dalam Anderson 7 2024 artikel The Pyramid of Corporate Social Responsibility menggambarkan CSR sebagai piramida yang mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis dengan contoh implementasi di perusahaan seperti Coca-Cola. Yang kedua, keadaan memberikan gaji adil, kesempatan promosi tanpa diskriminasi berdasarkan gender atau etnis. Perusahaan harus mematuhi Undang-Undang UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1999 Pasal 5. Yang ketiga, transparansi mengungkap laporan keuangan yang akurat dan melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 66. Yang keempat, pelestarian lingkungan mengurangi dampak negatif seperti mengadopsi praktik hijau atau mencegah polusi sesuai peraturan pemerintah nomor 47 2012 Pasal 4 di Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan 2% dari laba bersih untuk CSR. Contoh perusahaan etis adalah PT Unilever Indonesia yang aktif dalam program keberlanjutan lingkungan seperti dilaporkan oleh Unilever Sustainability Report 2022 halaman 15 sampai 20. 2.4 Hubungan antara kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan dan perusahaan saling mendukung menciptakan budaya bisnis yang etis. Perusahaan yang etis akan mendorong karyawan untuk bertindak serupa menciptakan lingkaran positif. Sebaliknya,
semua pihak, karyawan, perusahaan, masyarakat harus dipertimbangkan. Misalnya, perusahaan memberikan pelatihan etika akan meningkatkan loyalitas karyawan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas sebagaimana ditunjukkan oleh studi Jones et al. 2028 halaman 45-50 dalam Journal of Business Ethics. 2.5 Kasus-kasus etika bisnis di Indonesia. Kasus PT Freeport di Freeport Indonesia 2006 sekarang dalam Sucahyo 2023 menunjukkan pelanggaran etika perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat adat Papua dengan tuduhan pencemaran sungai dan eksploitasi tanpa kompensasi sambilan yang adil. Menurut laporan Amnesty International 2020 halaman 10-15, ini melanggar peraturan pemerintah No 47 tahun 2012 pasal 4. Sementara itu skandal Jiwasraya 2018 melibatkan kewajiban karyawan untuk melapor pelantik korupsi dalam investasi yang mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah sebagai mana diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2019 halaman 5-10. Kasus ini menekankan perlunya pendidikan etika bisnis seperti yang dilakukan oleh Kadin Indonesia melalui program pelatihan Kadin 2020 halaman 20-25 dalam PM 2023. Pelajaran dari kasus ini adalah pentingnya mekanisme whistleblowing dan audit independen untuk mencegah pelanggaran sesuai dengan judul yang menghubungkan etika bisnis dan dengan kewajiban praktis. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku kerja agar sesuai dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam teori etika bisnis, perusahaan dan karyawan memiliki kewajiban yang saling berkaitan. Karyawan wajib bekerja dengan integritas, disiplin, dan loyalitas. Sedangkan perusahaan berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, serta tanggung jawab sosial. Jika kedua pihak menjalankan kewajibannya, maka tercipta hubungan kerja yang harmonis, profesional, dan berkelanjutan sesuai prinsip etika bisnis.